Halo guys, saat ini aku lagi ada di Bursa Efek. Nah, Bursa Efek kita lagi melewati ke tempatnya. Ini teman-teman kita. Nah, ini gedungnya bagus banget guys. Dan fasilitasnya mungkin kita lihat nanti ya. Jasa keuangan. Jadi OJK itu tugasnya apa? Sesuai namanya terus jasa keuangan. OJK itu mengawasi semua lembaga-lembaga keuangan ya teman-teman, baik itu kayak bank, terus juga perusahaan asuransi dan juga Bursa Efek Indonesia itu juga udah diawasi sama OJK. Jadi semua peraturan-peraturan yang dibuat sama Bursa Efek dan juga kayak perencanaan-perencanaan yang udah dibikin sama Bursa Efek itu semuanya udah diawasi sama OJK dan udah atas persetujuan OJK ya. Jadi semuanya itu bakalan diaudit juga sama OJK. Jadi udah pasti kalau teman-teman investasi di pasar modal Bursa Efek Indonesia ini udah pasti aman ya, karena udah terjamin sama OJK juga. Terus di bawah OJK baru ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini apa? Nah, Bursa Efek Indonesia itu merupakan regulator ya teman-teman, regulator pasar modal. Jadi bursa itu yang bikin peraturan-peraturan kayak caranya jual beli saham tuh kayak gimana, terus kalau misalnya ada perusahaan yang mau masuk ke saham tuh syaratnya apa aja, terus yang nanti daftarnya harus lewat bursa, terus apakah harus diuji atau enggak itu nanti bakalan lewat Bursa Efek Indonesia. Terus kalau teman-teman mau beli bursa, kamu beli saham, belinya di Bursa Efek bukan ya. Bursa Efek itu cuma kayak regulatornya aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli saham, itu ada namanya di sekuritas ya. Sekuritas juga ada banyak banget. Kalian bisa cari aja di Play Store ataupun di App Store kayak gitu. Nah, terus ibaratnya Bursa Efek itu kayak mall ya teman-teman, kan di dalam mall itu ada banyak banget stand-standnya ya. Teman-teman mau beli apa, misalnya mau beli baju itu kan banyak banget tuh opsi-opsi merek-mereknya, bisa H&M, Uniqlo, Stradivarius. Nah itu Bursa Efek itu kayak pengelola mallnya. Jadi di dalam mall kan ada banyak pilihan tuh. Nah terus kan kalau misalnya ada yang mau masuk ke dalam mall, itu juga kan harus lewat si regulator mallnya itu kan, si manajemen mallnya itu. Nah kurang lebih Bursa Efek itu perannya sama kayak gitu teman-teman. Dan sekarang itu perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek itu ada 950. Wow. Terus selain Bursa Efek Indonesia itu juga ada anak perusahaannya. Yang pertama itu ada KPEI. Apa KPEI? Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sesuai namanya ya, clearing penjaminan. KPEI ini tugasnya bakalan menjamin bahwa transaksi antara teman-teman dan perusahaan saham tersebut itu sudah terjadi dengan sah. Jadi teman-teman sudah menjalankan kewajibannya, sudah mendapatkan haknya. Sama halnya juga dengan perusahaannya itu sudah menjalankan kewajibannya dan sudah mendapatkan haknya, itu semuanya dijamin sama KPEI. Terus KPEI juga yang memberi perlindungan teman-teman selaku investor. Terus di sini di samping KPEI ada KSEI. Kalau KSEI itu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kalau KSEI itu fungsinya apa? Kalau KSEI itu sebagai penyimpanan teman-teman, penyimpanan data-data teman-teman selaku investor. Misalnya teman-teman punya saham A, terus punya sahamnya berapa sih? Nah itu semua data-data itu disimpan sama KSEI. Terus juga teman-teman tuh kalau misalnya udah jadi investor, nanti bakalan dapat SID. SID itu kayak ID teman-teman selaku investor. Misalnya kan kalau KTP teman-teman ada nomor induknya gitu kan. Nah teman-teman kalau jadi investor, nanti teman-teman juga bakalan punya nomor identitasnya, itu namanya SID. Dan itu semuanya dikelola oleh KSEI. Jadi itu tadi tentang struktur pasar modal. Itu bakalan dapat namanya kertas saham. Buktinya itu berupa kertas saham. Kalau sekarang kalian bukti kepemilikan saham kalian itu udah ada di aplikasi ya teman-teman, kayak portofolio kalian tuh kelihatan kalian punya saham berapa lot, terus juga apakah kalian profit atau kalian lagi loss, itu bakalan kalian di aplikasi. Tapi kalau dulu buktinya berupa kertas saham ya. Dan kalau dulu itu satu lot tuh banyak teman-teman. Kalau misalnya sekarang kan satu lot itu 100 lembar ya. Kalau dulu satu lot itu 500 lembar. Jadi orang kalau di satu butuh uangnya lebih banyak banget ya. Karena satu lotnya 500 lembar. Makanya biasanya orang-orang tuh bawa troli buat apa? Buat naruh kertas saham yang banyak banget itu kayak gitu. Terus di sini ada namanya prospektus. Kalau prospektus itu apa? Ini kayak skripsi ya bentuknya. Mungkin kayak buku paket kalian. Nah, prospektus itu isinya apa? Isinya itu berisi tentang perusahaan yang terdaftar di saham. Ya, perusahaan tercatat ada contohnya dari Sritex, Sri Rezeki Isman, itu perusahaan tekstil ya teman-teman, Sritex. Nah terus di dalamnya bakal ada apa sih? Bakalan ada tentang profil perusahaannya, terus juga kayak kondisi perusahaannya itu kayak gimana sih, terus juga ada laporan keuangan perusahaannya, terus juga dijelasin di sini tujuan dia mau terdaftar di saham itu buat apa. Nah itu dijelasin semuanya di prospektus ya. Nah, kakak-kakak tersebut juga mengajari bahwa saham adalah lembar keperusahaan. Satuan saham adalah satu lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, saham tergantung, ada harga yang murah dan ada harga yang mahal. Saham juga bisa sesuai budget yang kita punya, seperti saham Goto yang dimana per lembarnya hanya 100 perak. Saham BCH juga per lembarnya hanya 7.000, sesuai budget kita.
pelajar. Terus cara pilih saham yang benar dan harus analisis ada dua cara. Yang pertama adalah teknikal. Lihat harga saham secara historical, harus melihat setiap grafik saham dan analisis grafik. Nah, yang kedua adalah fundamental. Lihat dari Google untuk lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Terus mau investasi saham juga harus melihat faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah politik, perang dunia, dan lain-lainnya. Bisa dilihat dengan perang dunia, karena perang dunia mempengaruhi kenaikan dan turunnya saham. Seperti saham SSDI turun dari harga 9.000 menjadi turun 7.000. Membeli saham ada waktunya. Jika tutup saham, maka tidak bisa beli dan menjual saham tersebut. Jadi saham itu ada batas waktunya, guys. Nah, kakak tersebut menjelaskan tentang pengertian reksadana dan obligasi. Yang pertama adalah kalau reksadana menaruh uang di reksadana nanti dikelola sama manajer perusahaan. Nah, sedangkan obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan atau diterbitkan oleh korporasi atau negara lain. Lalu keuntungannya tidak sebanyak oleh saham, karena saham memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan resiko obligasi atau reksadana. Syarat untuk berinvestasi harus ada KTP yang sesuai di diri kita untuk memverifikasi diri kita tentang apakah kita cocok jadi investor. Kalau cocok, maka akan diimprove oleh digital tersebut. Ini sebuah koleksi dari 956 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan ini adalah sebuah grafik semua perusahaan, dan ini adalah main hall untuk seminar seperti Menteri Keuangan dan investor yang sering datang untuk acara. Terima kasih kakak-kakak atau pihak dari Bursa Efek Indonesia karena sudah mengizinkan Sekolah Kasih Bagi Bangsa ke sana, ke kunjungan Bursa Efek Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati staf-stafnya, pihak-pihak dari Bursa Efek Indonesia dan karyawannya. Dan saya juga berterima kasih ke Bursa Efek Indonesia, saya bisa diberikan ilmu tentang penjelasan tentang pengertian saham, reksadana, dan obligasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.